Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang page replacement, algorithm, and shared memory. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama ada Ika Kusuma Wardani dengan tiga nomor NIM terakhirnya 058. Ada Arvino Kiamulai Ramli dengan tiga nomor NIM terakhirnya 059. Ada saya sendiri Muhammad Rizky Aulia dengan tiga nomor NIM terakhirnya 060. Lalu ada Derajat Salim Wibowo dengan tiga nomor NIM-nya terakhirnya adalah 077. Dan terakhir ada Yusuf Martinus Arif dengan tiga nomor NIM terakhirnya 081. Pertama-tama kita akan membahas tentang page replacement algorithm. Replacement algorithm adalah teknik yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola memori secara efektif. Ketika halaman baru dirujuk dan tidak ada dalam memori, terjadi page fault dan sistem operasi menggantikan salah satu halaman yang ada dengan halaman yang baru dibutuhkan. Ada beberapa algoritma pergantian halaman yang berbeda dan tujuan dari semua algoritmanya untuk mengurangi jumlah page fault, yaitu ada FIFO, first in first out, LRU, least recently used, dan terakhir optimal page replacement. FIFO atau first in first out adalah algoritma pergantian halaman yang paling sederhana dalam algoritma ini. Sistem operasi melacak semua halaman. Sistem ini bekerja untuk secara algoritma ini bekerja dengan cara melacak semua halaman dalam memori dalam antrian halaman tertua yang berada di depan antrian. Ketika sebuah halaman baru perlu diganti, halaman di depan antrian dipilih untuk dihapus. Ini kasus penerapannya ini bisa seperti yang ada pada gambar di samping. Misalnya kita memiliki string referensi halaman 130356. Awalnya semua slot kosong, jadi ketika 130 datang, mereka dialokasikan ke slot kosong 3 page fault. Ketika 3 datang, itu sudah ada dalam memori, jadi no, zero page fault. Kemudian 5 datang, itu tidak tersedia dalam memori, jadi menggantikan slot halaman tertua, yaitu satu page fault. Lalu ke RU atau least recently used. Eh, algoritma ini bekerja dengan cara melacak urutan penggunaan halaman berdasarkan akses terbaru. Ketika terjadi page fault, halaman yang paling jarang digunakan digantikan. Contohnya misalnya jika kita memiliki string referensi 12103044 dan hanya ada 3 slot memori kosong. Awalnya page 1 dan 2 dialokasikan ke slot kosong dan kita mendapat 2 page fault, kemudian page 1 dirujuk lagi dan karena sudah ada dalam memori, kita mendapat page hit. Kemudian page 0 dan 3 dirujuk dan dialokasikan ke slot kosong dan slot yang sebelumnya ditempati oleh page 2, page yang paling jarang digunakan. Ya, ini gambarnya, contoh gambarnya. Selanjutnya page 0 dirujuk dan sudah ada dalam memori. Jadi kita mendapatkan page hit. Kemudian page 4 dirujuk karena tidak ada dalam memori. Algoritma LRU yang akan digunakan. Karena page 1 adalah page yang paling jarang digunakan, maka akan digantikan oleh page 4. Selanjutnya page 2 dirujuk karena page 2 tidak ada dalam memori. Maka page yang paling jarang digunakan yaitu page 3 akan digantikan oleh page 2. Akhirnya page 4 ditunjuk rujuk karena page 4 sudah ada dalam memori, kita akan mendapat page sheet. Dalam contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita mendapat 3 page sheet dan 6 page fault. Lanjut ke optimal page replacement. Dalam algoritma ini, halaman digantikan yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang terlama di masa depan. Lanjut. Contohnya ada seperti pada kasus penerapannya ada pada contoh gambar di samping. Misalkan kita memiliki string referensi halaman seperti pada contoh di samping. Awalnya semua slot kosong, ketika angka pertama datang, mereka dialokasikan ke slot kosong. Jadi ada 4 page fault. Kemudian ketika angka lain datang dan jika sudah ada dalam memori, maka no page fault.
kelebihan dan kekurangan dari setiap algoritma. Untuk algoritma Vivo, kelebihannya itu sederhana untuk diimplementasikan. Namun kekurangannya tidak selalu memberikan kinerja yang optimal. Lalu algoritma ALRU memberikan kinerja yang lebih baik dengan meminimalkan jumlah page fault. Kekurangannya memerlukan struktur data tambahan seperti daftar tertaut atau antrian prioritas untuk mempertahankan urutan penggunaan halaman. Lalu optimal page replacement kelebihannya itu meminimalkan jumlah page fault dengan memprediksi akses masa depan dan menggantikan halaman yang paling jarang digunakan. Kekurangannya itu tidak praktis karena sistem operasi tidak dapat mengetahui permintaan masa depan. Selanjutnya ada shared memory atau memori bersama. Pengenalannya, memori bersama adalah fitur dalam sistem operasi di mana memungkinkan proses komputer berbagi data secara efisien dengan menggunakan memori bersama. Hal ini penting karena sehingga proses berbagi informasi dan berkomunikasi antar proses itu tidak memerlukan mekanisme yang kompleks. Tujuan dari penggunaan memori bersama ini yaitu mengurangi penggunaan memori dan IO disk, di mana maksudnya adalah buffer yang di sini akan dikelola sebagai kumpulan umum di flash berdasarkan server wide, bukan berdasarkan per proses. Selain itu, proses virtual seringkali menghindari pembacaan data dari disk karena data tersebut sudah ada di memori bersama sebagai hasil dari operasi pembacaan sebelumnya, sehingga ini akan mengurangi waktu. Yang kedua, tujuan yaitu melakukan komunikasi berkecepatan tinggi antar proses karena tidak perlu untuk membaca lagi dari IODIX, maka akan memproses pesan baca tulis dengan kecepatan transfer memori. Selanjutnya, dari memori bersama itu mengurangi penggunaan memori secara keseluruhan karena proses yang berpartisipasi dalam hal ini proses virtual tidak memerlukan pemeliharaan salinan pribadi data yang ada di memori bersama. Next. Yang selanjutnya ada membuat segmen memori sehingga bisa dibagi antar proses. Sistem memori memetakan segmen memori dalam ruang alamat pada beberapa proses, sehingga beberapa proses dapat membaca dan menulis dalam segmen memori tersebut tanpa memanggil fungsi sistem operasi. Namun, kita memerlukan semacam sinkronisasi antara proses membaca dan menulis memori bersama. Server harus membaca file ke memori dan menuliskannya ke fungsi jaringan, menyalin informasi tersebut ke memori internal OS, lalu klien menggunakan fungsi jaringan itu untuk menyalin data dari memori internal OS ke memori sendiri. Dari case di atas, maka didapatkan dua salinan. Yang pertama dari memori ke jaringan, lalu satu lagi dari jaringan ke memori. Dan dari salinan tersebut digunakan untuk panggilan sistem informasi yang biasanya mahal. Makanya untuk menghindari overhead ini, kita perlu menyinkronkan kedua proses itu. Server memetakan proses memori bersama dalam ruang alamatnya, juga mendapatkan akses eksklusif ke mekanisme sinkronisasi dan menyalin file ke memori. Klien memetakan memori bersama dalam ruang alamatnya, namun menunggu hingga server melepaskan akses eksklusif dan menggunakan datanya. Dengan menggunakan memori bersama, kita dapat menghindari dua salinan data dengan catatan harus dilakukan penyinkronan akses ke segmen memori bersama. Untuk menggunakan shared memory, terdapat dua langkah dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, meminta sistem operasi untuk mengalokasikan sebuah memori segmen yang bisa dibagi antar prosesnya. Pengguna bisa membuat segmen memori menggunakan apa yang disebut objek shared memory, di mana objek tersebut dapat digunakan secara bersamaan ke dalam ruang alamat untuk lebih dari satu proses. Pemetaan alamat memori ini ke ruang alamat proses memanggil dan dengan tujuan untuk memanggil dan ingin mengakses memori bersama. Sistem operasi nantinya akan mencari tentang alamat memori yang cukup besar dalam ruang alamat proses yang memanggil untuk nantinya digunakan sebagai penyimpanan data dari objek memori bersama. Kemudian sistem operasi menandai rentang alamat ini sebagai tertentu sehingga proses tahu bahwa itu adalah tempat di mana objek memori bersama akan ditempatkan. Selanjutnya, ketika ada perubahan data dalam rentang alamat ini, perubahan akan secara otomatis terlihat oleh proses-proses yang juga telah memetakan objek memori bersama ke ruang alamat yang telah ditandai tertentu tersebut. Sehingga tidak perlu mengimplementasikan mekanisme tambahan ketika terjadi perubahan data. Ada tiga komponen utama dalam implementasi share memory. Yang pertama ada region shared memory, di mana ini adalah area memori dialokasikan di sistem komputer dan biasanya diwakili oleh suatu segmen memori dalam alamat virtual untuk dapat diakses oleh semua proses yang terlibat.
Yang kedua ada semafor. Ini kayak seperti sinyal pemberi informasi bagi proses-proses lain. Apakah bisa mengakses atau mengubah data di area memori bersama. Atau dengan kata lain, semafor ini berfungsi untuk mengatur akses ke area memori bersama. Dengan semafors, konflik bisa dihindari dan koordinasi antar proses dapat berjalan dengan aman. Yang ketiga, synchronization, yaitu proses pengaturan urutan akses dan modifikasi data dalam area memori bersama. Dengan synchronization, dalam pekerjaannya, proses-proses dalam komputer bisa terkoordinasi dan terjaga konsistensi datanya dalam shared memory. Create shared memory, yaitu kalau di algoritmanya itu ada include header yang pertama, lalu membuat segmen memori itu dengan fungsi SHM get, terus menautkan segmen memori tersebut ke ruang alamat proses SHMAT, menggunakan segmen memori fungsi SHMDT dan melepaskan shared memory. Ini gitu. Keuntungan dari shared memory. Nah, keuntungannya ada kecepatan, yaitu shared memory akan lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme komunikasi lainnya karena tidak ada overhead komunikasi yang signifikan. Yang kedua ada kesederhanaan, di mana dengan menggunakan area memori bersama dan semafor, software developer dapat dengan mudah berbagi data antar prosesnya tanpa perlu mengurus detail-detail implementasinya. Jadi ketika ada perubahan data baru, itu akan tinggal sinkronisasi aja. Ketiga, skalabilitas. Shared memory menciptakan kemudahan dalam pengubahan dan peningkatan aplikasi karena jika terjadi penambahan atau penyesuaian jumlah proses baru, dapat dilakukan tanpa harus mengubah struktur data atau mekanisme komunikasi yang ada. Yang keempat, ada koordinasi, di mana shared memory menyediakan wadah aman untuk berbagi informasi dan penyinkronisasian antar proses. Di balik keuntungannya ada juga resiko dari shared memory. Yang pertama itu adalah keamanannya. Nah, karena dia sistemnya berbagi atau pemakaian bersama, maka jika tidak ada kontrol akses yang tepat, maka shared memory akan membuka celah keamanan di mana proses-proses yang tidak sah bisa melakukan pengaksesan dan modifikasi data yang seharusnya hanya bisa untuk proses tertentu. Yang kedua, rest condition, di mana terjadi ketika ada dua atau lebih proses yang mencoba mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan dan hasilnya tergantung pada urutan antrian. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau kesalahan dalam aplikasi. Yang ketiga, ada deadlock. Terjadi ketika dua proses atau lebih saling menunggu satu sama lain untuk sumber daya yang mereka butuhkan, yang membuat semua proses terjebak sehingga tidak dapat dilakukan pengaksesan. From exception. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada korelasi page replacement dan sharing memory. Oke, jadi korelasinya itu page replacement algorithm dan sharing memory itu berkaitan dalam manajemen memori. Nah, page replacement ini mengelola halaman-halaman di memori fisik, sementara sharing memory memungkinkan beberapa proses berbagi memori fisik yang sama. Boleh next. Lalu ada contoh penggunaan. Yang pertama ada sistem database. Jadi dalam sistem manajemen basis data, beberapa proses seperti server basis data, klien, dan saja mungkin perlu berbagi data yang ada di memori fisik. Sharing memory memungkinkan proses-proses ini untuk berbagi data secara efisien. Algoritma penggantian halaman digunakan untuk mengolah halaman data yang ada dalam memori fisik untuk memastikan data yang sering diakses tetap ada dalam memori. Lalu yang kedua ada sistem operasi multitasking. Jadi dalam sistem operasi multitasking, banyak proses berjalan secara bersamaan. Ketika memori fisik terbatas, sharing memori dapat digunakan untuk menghindari duplikasi data yang sama dalam memori. Algoritma penggantian halaman membantu dalam memutuskan halaman mana yang harus dihapus dari memori fisik ketika memori penuh. Lalu pengaruh algoritma page replacement ini, pemilihan algoritma page replacement yang baik seperti LRU dan KFU dapat meningkatkan efisiensi sharing memori dengan mempertahankan halaman-halaman yang sering digunakan di dalam memori fisik dan mengurangi gangguan bagi proses-proses yang berbagi data. Selanjutnya ada studi kasus Windows versus Linux. Page replacement algoritmanya di Windows biasanya menggunakan LRU atau Less Recently Used. Bagi pendekatannya, algoritma ini adalah menggantikan halaman yang paling jarang digunakan, sedangkan Linux itu bisa support semua algoritma tergantung user pakainya sesuai dengan kebutuhan mereka.
Di Windows juga memiliki mekanisme paging file yang memungkinkan sistem untuk memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke file paging pada disk. Di Linux juga sama, cuman bisa diatur secara fleksibel. Untuk sharing memori, di Windows memiliki konsep shared memory yang digunakan untuk berkomunikasi antar proses. Ini merupakan beberapa proses untuk berbagi memori secara fisik secara langsung. Windows memiliki API seperti name share memory untuk mengolah berbagi memori. Untuk di Linux sendiri, Linux memiliki mekanisme berbagi memori yang lebih fleksibel dengan konsep yang disebut mappings. Ini memungkinkan proses untuk berbagi wilayah memori virtual. Linux juga mendukung berbagai jenis memori, termasuk berkas bersama dan berkas berbagi. Oke, di sini ada eh, perbedaan signifikan dari Linux dan juga Windows. Yang pertama itu ada fleksibilitas Linux. Dari judulnya itu fleksibilitas Linux itu berarti Linux merupakan sebuah OS yang paling fleksibel karena dia memiliki banyak pilihan dalam hal algoritma penggantian halaman dan mekanisme berbagi memori, sementara Windows cenderung memiliki lebih banyak kebijakan default. Yang kedua itu ada open source versus proprietary. Kalau Linux itu adalah perangkat lunak yang sumbernya terbuka dan memungkinkan penggunanya untuk mengubah dan menyesuaikan sebuah kebutuhan mereka. Seperti sementara Windows adalah perangkat lunak yang tertutup dan pada umumnya memiliki lebih sedikit opsi konfigurasi. Yang ketiga itu ada interoperabilitas. Untuk Linux memiliki keunggulan dalam interoperabilitas dengan sistem lain karena fitur berbagi memori dan manajemen memori yang lebih terbuka. Ini membuatnya lebih cocok untuk digunakan dalam lingkungan server dan mengembangkan perangkat lunak. Lalu ada kinerja dan stabilitas di sini. Kinerja pertama, kinerja dalam sistem operasi dapat dipengaruhi oleh implementasi algoritma penggantian halaman. Pemilihan algoritma yang sesuai dapat meningkatkan kinerja sistem. Untuk Linux, dengan pilihan yang lebih fleksibel dapat disesuaikan untuk kebutuhan khusus, sedangkan pada Windows dapat menjadi lebih konsisten tapi mungkin tidak seoptimal Linux. Oke, untuk stabilitas, dampak pada stabilitas dapat bervariasi tergantung pada penggunaan dan konfigurasi. Linux karena sifatnya lebih terbuka dapat lebih stabil dalam beberapa kasus, namun stabilitas juga tergantung pada administrasi sistem dan implementasi secara umum. Perbandingan ini sangat bergantung pada konteks dan penggunaan masing-masing sistem operasi. Pemilihan antara Windows dan Linux dapat didasarkan pada kebutuhan spesifik pengguna, tujuan penggunanya, serta tingkat kepengetahuan dan kemampuan administrasi sistem. Ya, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.